Jadi dia masih S di sini. Jadi masih 0 derajat Celcius. Begitu. Kalau udah lebih dari 0 derajat, misal 1 derajat, itu udah bukan jadi es, itu udah jadi air nanti, udah mencair. Jadi 4 derajat, 6 derajat, 8 derajat, ini wujudnya bukan es. Wujudnya itu adalah air. Begitu kurang lebih ya. Oke. Paham yang ini? Oke, sip. Sekarang, kalau paham yang itu, saya lanjutkan dengan gambar serupa. Serupa tapi tak sama. Selalu seperti itu. Nah, ini soalnya. Nah, itu dia. Boleh 2 menit, boleh. Paling lama ya. 1 menit cukup sih sebenarnya. Kayaknya A sih. Kenapa A? Karena suhunya konstan katanya. Mana konstan? Diberi kalor dengan laju penambahan yang kalor yang konstan atau Iya. dipanaskan. Jadi, Kalornya ya, yang konstan, bukan suhunya. oh. Nah. Tapi jawabannya mau milih A, boleh. Alasannya karena itu boleh, nggak apa-apa. Atau mau berubah pikiran? Kayaknya gak tahu. Berubah. Oke. Silahkan. Kalau mau dipikirkan lagi, boleh. Yang D, Pak. D, kenapa D? Karena yang dari 0 derajat ke yang 100 itu perubahan suhunya. Nah, yang datarnya itu proses mencairnya. Kemudian setelah menjadi cair tersebut, suhunya naik lagi karena mendidih. Oh, gitu. Jadi Ya. si esnya mencair di 100 derajat gitu ya? Itu kayaknya mendidih bukan mencair. Oke. Lagi mendidih terus. Oke, boleh. Ada yang lain yang mau ngasih Pilih yang B. pendapatnya? Kenapa, Dek? Pilih yang B. B, bebek. Kenapa pilih itu? Karena suhunya tetap. Suhunya tetap. Yang mana suhunya? Tetap. Oke. Kalau masih bingung, kita bahas ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bingung juga, dah masih belajar ya. Dan saya juga dulu bingung ya. Oke, gimana ini konsepnya nih? Lihat di sini. Kayaknya aku A aja. A aja? Yakin mau A aja? Alasannya? Yang itu aja, nanti aku lihat kalau aku salah. Oh.
Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di sini bahwa S suhu awalnya 0 derajat. Kita tahu es itu mencair di 0 derajat kan? Pada saat suhu 0 derajat, mencair berubah menjadi air. Titik triple air itu 0 derajat. Gitu. Jadi, kalau suhu esnya awalnya bukan 0 derajat, misal minus 5 gitu, atau minus 10, jadi ketika diberi kalor, es itu akan naik dulu suhunya sampai 0 derajat, baru mencair. Tapi kalau udah 0 derajat, si es itu tinggal mencair. Gitu. Berarti peristiwa yang akan terjadi pada soal ini, pertama, si esnya akan mencair jadi air, kemudian naik suhunya sampai mendidih airnya, setelah mendidih berubah menjadi uap, dan setelah menjadi uap kalau terus dipanaskan dia akan terus naik suhunya. Begitu. Sekarang kita lihat, ketika es mencair, gimana suhunya? Naik. Tetap, ya tetap. Jadi peristiwa pertama kita cari yang suhunya tetap yang mana? Ketika mencair. B. Yang B. B ya. Yang B. Iya, karena awalnya suhunya tetap di sini. Suhunya tetap nih. Ini adalah es mencair. Menjadi air segini tuh. Dari sini sampai atas air naik suhunya. Naik suhunya ya, naik suhunya sampai 100 derajat. Dari 100 derajat ini, si air akan berubah menjadi uap kan. Kalau udah jadi uap, dipanaskan, dia akan naik suhunya gitu. Kurang lebih. Begini ya peristiwanya. Soalnya kalau yang A, dia langsung berubah suhunya. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena awalnya harus mencair dulu esnya. Dan saat mencair, suhu es itu tetap. Yang B, yang C juga salah ya. C sama D, peristiwanya salah. Batuk. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Alasannya seperti yang barusan kita bahas. Begitu kurang lebih untuk soal ini. Sebentar. Kok tidak ya? Kok nggak bisa snip sih? Saya mau ngopiin soal bentar-bentar ya. Saya mau ngopiin soal selanjutnya ini tuh. Mana dia? Nah, ada pertanyaan yang barusan? Enggak. Oh, oke. Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Saya kopikan dulu bentar. Tring, 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 tring. Oke. Itu grafiknya dan ini pertanyaannya. Tring. Mana pertanyaannya? Belum muncul. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, kekecilan kita zoom. Hey. Nah. Nah. Oke, 1 menit cukup ya kayaknya. Kayaknya A. Kenapa A? Karena kayak yang tadi itu S itu kalau diam di 0 itu artinya sedang meleleh kayaknya. Oke. Kenapa 4 menit? Apa?
Ini kan Ini kan jawabannya ada 4 menit ya. ini sebelum 5, terus kan 1, 2, 3, 4, terus 5. Oke, sip. Osbert, gimana? Punya pilihan? Hmm, 4 menit sih pakainya. Kenapa? Karena itu ada di tabelnya ada tulisan waktunya kan. Waktunya Gitu. 1, 2, 3, 4. Ketika es mencair, suhunya itu akan sama. Oh iya, ketika es mencair suhunya sama ya, tidak berubah. Karena ketika es mencair wujudnya yang berubah. Oke, Iya. sip. Jawaban yang benar adalah betul, 4 menit ya. Kenapa 4 menit? Tadi sesuai penjelasannya yang dijelaskan bahwa ketika es mencair, suhunya tidak berubah, tapi wujudnya berubah. Di mana di sini suhunya yang tidak berubah? Di sini di 0 derajat sama di 100 derajat kan suhunya tidak berubah. Tapi es di sini mencair pada saat suhunya 0 derajat, bukan 100 derajat. Kalau 100 derajat ini air mendidih. Nah, jadi di sini tuh di 0 derajat nih. 0 derajat, dia berubah terus konstan suhunya sampai dari 0 ini berubah. Berarti dari 0, dari sini, dari 4 menit ke sana itu wujudnya sudah bukan lagi es. Karena suhunya sudah berubah. Kalau suhunya sudah berubah, berarti wujudnya tetap. Jadi jawabannya betul, 4 menit. Sip. Udah paham berarti ya yang kayak gitu? Paham, Pak. Paham. Oke. Sip. Baguslah kalau begitu. Ada soal nomor 11 sih, tapi saya sajikan nomor 12 dulu. Kenapa nomor 12 dulu? Ya, biar masih berhubungan gitu. Nomor 11-nya itu beda, nggak berhubungan dengan yang ini gitu ya. Tapi nanti kita balik lagi ke nomor 11. Balik lagi maksudnya nomornya. Sekarang disajikan nomor 12 dulu karena biar masih berhubungan fenomenanya. Biar masih berhubungan dengan yang kita bahas. Nah. Nomor 12 soalnya kayak gini. Itu ada tulisan temperature rise. Itu kenaikan suhu ya. Kenaikan suhu, temperature rise itu. Jadi yang A di pilihan gandanya, di pilihan jawaban, A temperature rise-nya 1 derajat. Artinya kenaikan suhunya 1 derajat. Yang B kenaikan suhunya 2 derajat. Yang C 3 derajat. Yang D 4 derajat. Oke. Balok manakah yang kapasitas kalornya paling besar? Satu menit boleh ya? Bentar, saya izin minum dulu bentar. Nah, gimana? Sudah mendapatkan jawaban? Kayaknya D. Saya Kenapa, yang Dek? C, Pak. Saya yang C. Kenapa C? Kenapa C? Saya Kenapa yang D? C. Ya, Karena kenapa? baloknya besar. Karena baloknya Karena baloknya besar. besar. Karena baloknya besar. Otomatis Oke. kalori yang ditampung juga bisa banyak. Kalau yang ditampung bisa banyak. Oke. Kalau yang milih D tadi kenapa? Kan kalor itu J, kan itu kayak 80 J gitu yang itu. Energi, Apa ya. bukan? Energi satuannya joule, ya. Iya, terus
4 Joule itu 1 Celsius. Berarti 4 Celsius 16 Joule. Aku tapi nggak tahu. Oke, kita lihat ya pembahasannya kayak gimana. Nah, ini yang harus jadi apa namanya jadi perhatian kita di sini adalah kata kapasitas kalor. Kapasitas kalor di sini bukan kayak bis ya. Kalau bis misal berapa kapasitas bis? 60 orang gitu ya. Nah, 60 orang itu adalah jumlah orang yang mampu ditampung oleh bis. Kalau kapasitas bis ya, kalau kapasitas bis. Jadi kapasitas dalam kehidupan sehari-hari itu adalah daya tampung dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kapasitas kalor di sini bukan daya tampung, bukan daya tampung kalor. Karena kalor itu bukan kayak air yang harus ditampung, diwadahin gitu ya, bukan. Kalor mah nggak diwadahin kayak air ya. Kalau air iya diwadahin di galon, di ember, di bak gitu, di baskom gitu ya. Nah, kalau kapasitas kalor di sini apa maksudnya, Pak? Kapasitas kalor di sini adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Itu kapasitas kalor. Jadi soal yang tadi itu yang kita bahas, yang mana ya? Yang 4 Joule itu menaikkan atau menurunkan yang tadi itu ya. Masih ingat yang tadi ya? Nah, 4 Joule itu adalah kapasitas kalor. Jadi energi yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Itu kapasitas kalor. Kayak gitu. Nah, itu kapasitas kalor ya. Jadi, artinya apa? Artinya, kalau kapasitas kalornya gede, kapasitasnya kalau gimana sih mau ngomong teh kebelibet lidah. Kalau kapasitas kalornya gede, artinya dia butuh energi yang gede untuk naik suhunya. Bayang. Bayang ya. Kalau kapasitas kalornya kecil, dia butuh energi yang kecil untuk naik suhunya. Maksudnya gimana, Pak? Oke, maksudnya gini. Contoh realnya. Air sama minyak goreng. Kapasitas kalor air itu lebih gede daripada kapasitas kalor minyak goreng. Berarti minyak goreng itu dikasih energi dikit aja udah cepet panas ya. Kalau air dikasih energi dikit masih belum panas. Itulah sebabnya ketika memanaskan air dan minyak goreng itu lebih cepat mendidih kereces-kereces gitu ya, kalau bahasa Sundanya gitu. Karena dengan energi yang sedikit, minyak goreng itu udah naik suhunya gede, sedangkan air butuh energi yang gede untuk naik suhunya. Kesimpulannya, benda yang kapasitas kalornya besar, dia itu susah dipanaskan. Paham? Kalau kapasitas kalorinya kecil, dia mudah dipanaskan. Jadi dikasih energi kalor sedikit juga udah naik suhunya gede gitu. Tapi kalau kapasitas kalorinya besar, dikasih energi kalor kecil, ya naik suhunya kecil banget gitu. Paham Jadi ya? jawabannya yang mana? Nah, jadi jawabannya yang mana? Jadi berarti kita cari benda yang susah dipanaskan. Di sini karena dimintanya kapasitas kalori yang paling besar. D. Carilah benda yang paling susah dipanaskan. Tahu dari mana, Pak? Taunya dari sini. Dari soal ini katanya diberi energi kalori yang sama besarnya. Berarti kalau susah dipanaskan, suhunya naiknya dikit. Kan susah dipanaskan, suhunya naiknya dikit kan? Berarti A. Cari yang, iya betul. Jadi A. yang perubahan suhunya dikit, itu yang A. Jadi jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena perubahan suhunya dikit. Artinya dia kapasitas kalornya paling besar. Begitu. Jadi bukan karena bentuknya gede ya. Kapasitas kalor itu tidak peduli bentuk. Bentuknya mau gede, mau kecil, terserah itu mah. Tapi kapasitas kalor itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Kalau kapasitas kalornya besar, dia susah dipanaskan. Kalau kapasitas kalornya kecil, dia mudah untuk dipanaskan. Oke. Seperti itu kurang lebih. Paham?
Ya. Di. Ini ada soal yang sudah populer ya. Jadi saya keluarkan di sini. Soal ini udah populer, sudah sering keluar setiap tahun. Entah tahun ini kayaknya nggak keluar lagi karena sudah populer. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu keluar ya. Meskipun nggak keluar nggak apa-apa dah, kita mah lagi belajar ya. Oke, nih. Kalau soal kayak gini, 1 menit cukup ya. Jawabannya yang mana? Ayo yang mana? Sudah A. dapat A. Kenapa A? Saya yang A juga. A. Kenapa yang A? Karena dari padat ke cair membutuhkan energi. Dari cair ke gas juga membutuhkan energi. Oke. Ada pilihan lain? Siapa tahu ada yang punya ide lain gitu ya. Aduh, Nggak Pak, usah malu-malu. Ya, boleh ganti nggak? boleh silakan. Udah yakin, Pak. Mau ganti yang mana? Oke, ya. Kita bahas ya. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya betul. Jawaban Osbert yang tadi sama Keisha juga ya. Peki. Kenapa Peki? Karena dari padat ke cair, dia butuh kalor, butuh energi tambahan. Nih, maksudnya gimana, Pak? Ya, lihat aja contohnya. Yang sederhana ya, contohnya bukan yang kompleks. Misal es itu padat kan? Bongkahan es itu benda padat gitu. Kalau kita panaskan, dia jadi cair. Cair kita panaskan, dia jadi uap, jadi gas kan? Baliknya, kalau gas kita dinginkan, dia akan terkondensasi menjadi ya cair ya, jadi air kayak gitu. Makanya di apa ya namanya? Di pagi hari biasanya kalau di desa-desa atau di Lembang tuh ya, di Lembang suka banyak kalau pagi hari suka ada embun-embun kayak gitu. Mungkin di depan rumah kita juga banyak ya embun-embun gitu. Itu karena udara yang didinginkan pada malam hari. Jadi cair. Nah, kalau dari cair ke padat juga dia didinginkan, butuh melepaskan energi. Jadi yang memerlukan energi tambahan itu adalah proses P dan proses Q. Begitu. Bapak nomor 11 belum dijelaskan. Oh iya. Iya, nomor 11 belum ya. Ini kita masih bahas tentang kalor. Nah, sekarang perpindahan kalor. Betul. Sekarang udah perpindahan kalor, kita bahas nomor 11. Jadi kita balik lagi nomor 11 seperti yang tadi. Saya kopikan dulu di sini ya. Biar tampil di papan tulis. Ya, kalian juga punya di sini di sana soalnya ya. Tapi kita kopikan di sini sebentar. Nah, ini dia. Nah, pada material manakah elektron bebas terlibat dalam mentransfer energi termal? Energi termal itu apa, Pak? Oh, energi termal itu energi panas ya. Kalor, itu istilah lainnya. Energi panas atau energi termal. Kalau elektron bebas?
Oh, elektron bebas tuh gimana? Setiap benda itu kan punya elektron ya, sebenarnya. Nah, sesuai namanya, elektron bebas itu elektron yang bebas bergerak, tuing-tuing-tuing ke sana kemari. Seperti itu. Nah, elektron yang seperti itu tuh ada di benda yang mana gitu. Apakah di sebuah benda, atau hanya di zat cair, atau hanya di plastik, atau hanya di logam, atau di mana gitu. Elektron bebas itu elektron yang bisa bergerak ke sana kemari ya. Nah, gimana? Yang mana? Saya masih bingung Pak, kalau zat cair bisa mentransfer energi termal atau tidak? Oke. Jadi kita apa namanya? Bahas ya. Ya, Gimana pembahasannya? Tunggu. Kayaknya aku tahu. Oh ya, yang mana? Yang mana? Nggak jadi deh, aku nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Salah juga nggak apa-apa, kan lagi belajar. Eh, aku cuman kayak energi termal apa tadi? Energi panas atau kalor. Ini logam kayaknya. Logam kayaknya. Kenapa logam? Aku nggak tahu, aku sebenarnya nggak tahu, tapi aku Oke. ngerti ada. Tapi instingnya ke logam gitu ya. Iya. Oke. Kita bahas. Jawabannya betul logam. Jawabannya betul logam ya. Tapi alasan jawabannya betul logam. Tapi alasannya kenapa? Gini, elektron bebas itu sesuai namanya, elektron yang bisa bergerak bebas ke sana kemari. Kalau ini logam, saya logam, ini elektronnya bebas bisa bergerak ke sini, ke sana gitu ya. Nah, pada logam, kalau logam dipanaskan, elektron pada logam itu akan bergerak lebih cepat. Jadi akan tumbukan dengan tetangganya, akibatnya bisa mentransfer kalor ke bagian lainnya. Misal nih, sendok yang di rumah ada ya. Sendok kalau kita bakar ujungnya terus kita pegang ujung yang lain, lama-kelamaan akan terasa panas kan, meskipun yang dibakarnya di ujung sana gitu, di ujung yang satunya. Kenapa panasnya bisa sampai ke tangan kita? Itu karena di dalam sendok ada elektron-elektron yang saling bertumbukan ketika dipanaskan. Nah, terus bertumbukan terus sampai ke tangan kita. Si elektron yang bebasnya itu di tangan kitanya jadi bergerak lebih cepat. Kalau bergerak lebih cepat, suhunya lebih tinggi, jadi lebih panas juga gitu. Itulah apa namanya? Salah satu fenomena konduksi ya, konduksi namanya. Jadi transfer energi panas melalui elektron bebas. Pak, buktinya apa kalau logam itu punya elektron bebas? Buktinya gini. Salah satu contohnya kabel nih. Kabel listrik. Listrik itu kan sebenarnya muatan yang mengalir. Muatan itu apa sih? Ya elektron. Elektron yang ngalir sebenarnya. Jadi ketika kita ngalirkan listrik, itu ada aliran muatan pada logam. Pada logam ya. Makanya logam dijadikan bahan untuk mengalirkan listrik karena dia punya elektron bebas. Enggak kayu yang dijadikannya. Kenapa? Karena kayu itu enggak punya elektron bebas. Dia plastik juga enggak punya. Jadi hanya pada logam yang punya. Nah, benda-benda yang seperti itu biasanya disebut sebagai konduktor ya. Begitu kurang lebih. Nomor 11 sudah, mangga kalau ada pertanyaan ditanyakan saja. Sekarang kita ke nomor 14 ya. 14 itu tentang perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor itu ada secara apa saja? Sudah belajar di sekolahnya?
Apa? Cara konduksi, Ya, konduksi, terus Konveksi. apalagi perpindahan konveksi, konveksi sama radiasi. radiasi. Ya, ada 3 itu ya. Konveksi, Konduksi, dan konveksi, radiasi. Ya, betul. Nah, udah belajar, sekarang kita lihat nih soal ini. Jawabannya yang mana? Karena udah tahu ya, 1 menit cukup deh. Transfer energi termal, perpindahan kalor, nih, transfer energi termal tuh ya. Nah, yang mana? D kayaknya. D kayaknya. Kenapa D? Ya, karena radiasi dapat terjadi pada ruang hampa. Radiasi dapat terjadi pada ruang hampa. Terus? Terus konveksi itu emang nggak bisa kalau ruang hampa. Oke, Itu sip. sebenarnya itu aja. Oke. Sip. Yang lain ada ingin mengungkapkan pendapat lain? Yang D. Pilih Kenapa? yang D. Kenapa? Oke. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Ya, betul ya jawabannya D. Kenapa? Ya, alasannya juga seperti yang diungkapkan oleh Keisha tadi, bahwa radiasi itu dapat terjadi pada ruang hampa. Kenapa? Karena radiasi itu merupakan pancaran energi termal melalui gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik itu dapat merambat pada ruang hampa. Salah satu bukti radiasi dapat merambat pada ruang hampa adalah ini cahaya matahari bisa sampai ke bumi, padahal di ruang angkasa sana relatif tidak ada udara. Relatif tidak ada udara ya. Sebetulnya ada sih sebetulnya. Tapi ya kecil banget konsentrasinya ya. Begitu. Dan konveksi itu membutuhkan medium ya. Mediumnya fluida. Sehingga kalau di ruang hampa tidak dapat terjadi. Pernyataan ini betul. Tapi kita masih harus memeriksa pernyataan lain itu salah. Kenapa salahnya? Gitu ya. Biar kita biar kita tahu jawaban yang benar-benarnya itu benar yakin gitu. Kalau kalian sedang lomba nggak apa-apa, udah tahu jawabannya D, ya udah pilih aja D. Nah, karena kita lagi belajar jadi kita bahas setiap pilihan ini. Jadi salahnya yang mana kita periksa di sini. Yang A di sini. Konveksi dapat terjadi pada udara. Betul. Pernyataan sampai sini nih, sampai saya kasih tanda, betul. Konveksi dapat terjadi pada udara, betul. Karena udara itu ya fluida ya, maksudnya bisa ngalir kayak gitu. Tetapi udaranya harus berada dalam ruang tertutup. Nah, ini yang salah. Ini yang bikin salah. Karena katanya udaranya harus di ruang tertutup. Padahal konveksi dapat terjadi meskipun udaranya tidak di ruang tertutup, di ruang terbuka. Di pantai itu, angin darat, angin laut, kayak gitu yang suka dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut, itu merupakan salah satu fenomena konveksi. Jadi angin bisa bertiup kayak gitu dari darat ke laut atau sebaliknya, itu juga harus konveksi ya. Laut di sana bukan ruang tertutup ya, itu ruang terbuka. Jadi pernyataan yang ini salahnya di sini, udaranya harus di ruang tertutup. Itu yang bikin salah. Yang kedua, yang B, konveksi hanya dapat terjadi pada udara. Ini salah. Kenapa salah? Karena secara umum konveksi itu terjadi pada fluida, bukan hanya udara. Dan fluida itu bukan hanya udara ya.
pada air. Kalau kita manasin air tuh, itu kan salah satu contoh konveksi ya, yang bagian atas bisa panas, si air yang dari bawah nanti muter ke atas kayak gitu. Itu salah satu contoh konveksi. Air itu bukan udara, tapi secara umum itu fluida ya. Jadi kalau pernyataannya hanya terjadi pada udara itu salah. Yang C, radiasi tidak dapat terjadi pada udara. Ini juga salah. Kenapa salah? Radiasi mah bisa terjadi tanpa medium. Jadi kalau ada medium udara kayak gitu ya panas mah dialirkan saja melalui radiasi, nggak apa-apa gitu, meskipun udara itu nggak dipakai buat medium apa namanya merambatkan kalor, nggak dipakai untuk radiasi, itu nggak dipakai ya. Oke, begitu konsepnya ya. Udah jam 3, Pak. Oh, udah jam 3 ya. Ada 2 soal lagi ya, nanti jawabannya di-share seperti biasa ya. Jadi saya share nanti ke Mbak Vega 1 paket semuanya ya. Dari yang hari Senin kemarin, jawabannya saya share. Untuk hari ini kita sudah pukul 3, nggak kerasa ngomong-ngomong saya juga udah jam 3 aja. Oke, terima kasih. Kalau kayak gitu saya stop share ya, stop share papan tulisnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Admin nih. Halo, halo Ibu Admin. Halo Pak Indra. Halo. Nah, sekarang sudah pukul 3, jadi saya serahkan pada Ibu Admin ya. Sok, mau digimanain? Saya juga baru masuk lagi Pak Indra jadi admin. Oke, mangga. Nanti ini saya tanyain dulu ke admin yang lainnya. Nah, sok, boleh ya. Monggo. Oh iya, belum pada ngisi daftar hadir kan ya? Di chat Udah. ini? Osbert Udah, yang belum? udah. Oh, Osbert belum? Udah. Boleh. Sudah semua. Oh, udah semua. Oke, sip. Nah, kalau kayak Yang gitu, sesi 1 aja yang belum. Iya, oh ya Arifin ada sesi 1-nya belum. Tadi saya cek. oke. Sesi 2-nya linknya di mana ya, Kak? Oh, Udah nanti di chat. Di chat Zoom. saya Di kirim. chat Zoom. Ya. Tidak ada, Pak. Saya kirim ulang kalau gitu. Yang sesi 1-nya saya sudah ada kan, Kak? Sudah ada. Nggak ada. Nah, ini Nah, isi di sana. katanya kita screenshot dulu sebelum bubar. Oh, screenshot foto gitu. Iya. Baiklah. Ya. Siap. Ini mukanya nggak ada. Ega. Sebentar, Kak. Oh ya. Oh ya, udah semuanya siap. 1, 2, 3. Pak Indra gaya. Feel. Oke. Ya. Terima kasih. Berarti saya lab room ya? Ya, lab boleh. meeting. Ya, boleh. Oke, Sudah boleh sampai ke jumpa bubar. besok ya. Sebentar, Kak, saya mau mengisi. Oh ya, boleh. Kalau sudah bisa live room. Makasih semuanya. Ya, Kak. Arifin udah ngisi yang sesi 1? Saya sudah ada belum, Kak? Kita cek ya. Takutnya nggak ada. Sudah ada Osbert. Ya, terima kasih, Kak. Ya, kasih Osbert.